Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala atamanil akmalan Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا يا رب العالمين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تعبد وأهل أنت أن تحمد وأنت على كل شيء قدير. Para siswa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kembali kita berkumpul di salah satu tempat yang mulia ini mempelajari sejarah-sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejarah semulia-mulia sejarah, yaitu sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sejarah para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini adalah salah satu daripada bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukti kecintaan kita kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang sampai detik ini Allah masih memberikan kepada kita. Kita masih diberikan kesempatan menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jal, melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Azza wa Jal. Bersalawat kita untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi ini hari Jumat. Di antara yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat ini adalah kathratus salah, banyaknya kita bersalawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersalawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan syafaat dari Nabi yaumul la yanfa'u bihi malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tercurahkan salawat dan salam untuk keluarga Nabi, seluruh para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para siswa, hafizakumullahu wa ra'akum wa saddada khutakum wa anakum ila kulli khair. Di pagi hari ini insyaallah kita akan menyampaikan tentang nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa telah kita sampaikan di awal-awal pertemuan kita membahas tentang sejarah-sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa salah satu daripada kewajiban kita yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla al-ilmu. Dan ini juga disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah di dalam kitabnya Al-Usulul Thalatha,
I'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, bahwa Allah mewajibkan kepada kita 4 perkara. Yang pertama adalah al-ilmu. Ilmu tentang apa diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla? Yang pertama, ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyi wa ma'rifatu dinil Islam. Ilmu tentang Allah Azza wa Jalla, ilmu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilmu tentang agama Islam. Maka salah satu ilmu yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla agar kita ilmui adalah ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pengetahuan ilmu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana telah kita sampaikan mencakup 5 perkara. Siapa masih ingat? Siapa masih ingat? Iya. Awalan, taib, mengetahui nasabnya. Taib, satu-satu aja, mengetahui nasabnya. Terus, taib. 3, aywa, rabi'an, aywa, khamisan. Barakallahu fiik. Yang lain diam ya, diam semuanya. Taib. Jadi ada 5. Baru dikatakan kita mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru dikatakan kita mengilmui tentang Nabi. Baru dikatakan kita ma'rifatun Nabi, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenal Nabi tidak hanya mengenal Nabi itu seorang Nabi. Kalau sekedar mengenal Nabi itu seorang Nabi, semua tahu. Hatta orang-orang yang tidak belajar sekalipun dia tahu Nabi Muhammad itu seorang Nabi. Tapi yang dituntut kepada kita ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hanya sekedar mengenal Nabi seorang Nabi, tidak. Tapi ada 5, tatadammanu 5 umurin, mencakup 5 perkara. Dan yang pertama ini akan kita bahas di pagi hari ini, ma'rifatuhu nasaban fahuwa asyrafun nasi nasaban. Mengenal Nabi dari sisi nasab, bahwa nasabnya semulia-mulia nasab. Inilah yang akan kita sampaikan di pagi hari ini dan pertemuan kita hari ini. Baik. Kita masuk ke dalam nasabur Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang hafal nasab Nabi? Jadi nasab Nabi itu ya ditinjau, dan ini dalam kitab-kitab sejarah disebutkan itu ada 3. Ada 3 ditinjau dari 3 perkara. Pertama, nasabuhu sallallahu alaihi wasallam ila Adnan. Nasab Nabi sampai kepada Adnan. Nasab Nabi sampai kepada Adnan. Inilah nasab yang disepakati. Jadi tidak ada ahli syiar berbeda di dalam menetapkan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari Nabi bin terus ke atasnya sampai kepada Adnan, ini nasab yang disepakati, yang tidak ada perbedaan di antara ahli sejarah. Kemudian dari Adnan kepada Ibrahim alaihissalam, dari Adnan kepada Ibrahim alaihissalam, karena kalau diurut nasabnya Nabi sampai nasabnya kepada Nabi Ibrahim. Maka dari Adnan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam itu terjadi perbedaan pendapat dari kalangan ahli sejarah. Mukhtalafun fiha, kata para ulama. Kemudian dari Ibrahim sampai kepada Nabi Adam alaihissalam, ini yang ketiga. Dari Ibrahim sampai kepada Nabi Adam alaihissalam tidak ada riwayat yang sahih yang menyebutkan tentang itu.
Berarti nasab yang mesti kita ketahui yang pertama min Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Adnan. Limadha? Lianna hadzal nasab, dikarenakan nasab ini muttafaqun baina ahli siyar, terjadi kesepakatan di antara ahli sejarah. Saya ulangi, dari Nabi kepada Adnan, ini yang disepakati nasab Rasulullah SAW. Min Adnani ila Ibrahim, dari Adnan kepada Ibrahim. Mukhtalafun baina ahli siyar, terjadi perbedaan dari kalangan ahli sejarah. Dari Ibrahim sampai kepada Adam alaihissalam tidak disebutkan ada riwayat yang sahih yang menerangkan tentang nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang mesti kita ilmui, yang mesti kita pelajari, nasab Nabi ila Adnan. Dan ini disebut dalam kutubul ahadits, kitab-kitab hadis, dan juga disebut dalam kutubus siyar, disebut di dalam kitab-kitab sejarah. Siapa yang hafal nasabur Rasul ila Adnan, kepada Adnan? Kamu hafal? Enggak hafal? Antum? Siapa yang hafal? Kelas 9, paling tinggi nih kelas 9. Bagaimana kita dikatakan cinta kepada Nabi kalau nasabnya kita nggak tembus belajarnya? Ustaz kira di sini sudah belajar itu. Siapa? Mana kelas 9? Ada yang hafal? Taib. Yang hafal Ustaz kasih hadiah 100.000. Ayo cepat. Antum hafal nggak? Kelas berapa? Kelas berapa? Sabi'. Al-Mustatsamin. Fiikum man yahfaz nasab ar-Rasul ila Adnan. Ma fi al-mustawa as-tasi'. Mana Ghailan? Ghailan kelas berapa ini? Kelas berapa? Tak ada, dengarkan. Taib. Dengarkan semua ya, dengarkan. Nanti yang cerita-cerita Ustaz suruh dia gantiin Ustaz nanti. Ustaz duduk di bawah. Nah, dengar semuanya. Nasabur Rasul sallallahu alaihi wasallam huwa Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf ibni Qusay ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr ibn Malik ibn Nadar ibn Kinanah ibn Khuzaimah ibn Mudrikah ibn Ilyas ibn Mudar ibn Nizar ibn Ma'ad ibn Adnan. Hadha nasabuhu alladhi ittafaqa baina ahli al-ilm. Ini nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disepakati, yang disebutkan oleh ahli sejarah. Dan ini disebutkan dalam kitab Imam Bukhari. Kemudian disebutkan di dalam kitab-kitab yang lain juga tentang nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang mesti kita ketahui. Nasab yang kita sebutkan tadi ikhwan, itu adalah mulia nasab. Maka banyak orang yang berusaha mencederai Nabi sallallahu alaihi wasallam
Banyak orang yang berusaha merusak kredibilitas Nabi itu, namun mereka tidak bisa merusak dari sisi nasab karena garis keturunannya jelas. Asal usul Nabi itu jelas, dan semuanya orang-orang dihormati, orang-orang yang dimuliakan, orang-orang yang ditokohkan, orang yang dianggap jujur, orang yang dianggap amanah, orang yang memiliki tanggung jawab yang diberikan oleh masyarakat Makkah kepada mereka. Mereka yang mengurusi Masjidil Haram, mereka yang mengurusi pembagian air Zam-Zam, bahkan mereka yang mempelopori adanya perjalanan musim panas dan musim dingin. Orang yang diberi tanggung jawab yang besar oleh masyarakat. Masyarakat menaruh kepercayaan kepada mereka-mereka ini, kepada kakek-kakek Nabi SAW. Maka seperti apapun bangsa Quraisy ingin mencederai Nabi SAW, tidak bisa dicederai dari sisi nasab karena garis keturunannya jelas. Terlahir dari siapa Nabi ini, dari mana asal usulnya, siapa kakek moyangnya, siapa datuk-datuknya, jelas semuanya. Bukan orang yang tidak diketahui. Tiba-tiba orang yang tidak diketahui mengaku-ngaku dirinya sebagai seorang nabi. Tidak, tiba-tiba orang-orang yang tidak ketahui mengaku-ngaku dirinya sebagai utusan Allah Azza wa Jalla, seperti yang dilakukan oleh sebagian orang di masa dahulu. Nabi tidak demikian. Nabi dikenal dan Nabi hidup dari kecil sampai umur 40 tahun. Menjelang Nabi menjadi Nabi itu hidup di tengah-tengah masyarakat, dan Nabi itu terpuji di tengah-tengah masyarakat Mekah itu. Nabi punya orang tua yang jelas, Nabi punya kakek yang jelas, orang tua kakeknya juga, ayah daripada kakeknya juga, sampai kepada Adnan, semuanya jelas, tidak ada yang tidak jelas. Nah, ini yang mesti kita ketahui, bahwa nasab Nabi itu asrafu nasabin, semulia-mulia nasab yang dipilih oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi sampai kepada siapa? Sampai kepada Adnan. Hadzal ladzi muttafaq fihi. Ini yang disepakati. Wa nasabur rasul, adapun nasab Nabi setelahnya kepada Ibrahim. Jadi kalau diurut lagi Adnan ke atas sampai kepada Ibrahim. Adapun nasab Nabi sampai kepada Ibrahim alaihi salam, mukhtalafun fihi baina ahli siyar. Terjadi perbedaan pendapat dari kalangan para ahli sejarah. Jadi tidak disepakati, ada perbedaan. Adapun setelahnya dari Ibrahim sampai kepada Adam, tidak ada disebutkan oleh riwayat yang sahih yang bisa kita bersandar kepada riwayat itu. Bal inna fihi nasaban ghair sahih. Akan tetapi nasab-nasab yang disebutkan setelahnya terdapat nasab-nasab yang tidak sahih. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Imam Ibnu Katsir punya banyak kitab. Salah satu kitab yang sangat masyhur, sama masyhurnya dengan tafsir Ibnu Katsir. Insyaallah semua kaum muslimin tahu ini kitab tafsir. Maka Imam Ibnu Katsir juga punya kitab sejarah, dan ini sangat direkomendasikan oleh para ulama untuk membacanya. Di antaranya ketika Syekh Utsaimin rahimahullah ditanya tentang, ya Syekh, kitab apa yang engkau rekomendasikan tentang sejarah-sejarah, maka salah satu kitab yang paling diutamakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, yang paling beliau rekomendasikan, yaitu Al-Bidayah wan Nihayah, kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir. Di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah ini disebutkan juga oleh Imam Ibnu Katsir bahwa riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang nasab Nabi setelah Ibrahim sampai kepada Nabi Adam alaihissalam, maka tidak ada riwayat yang bisa kita bersandar kepada kesahihannya. Artinya terdapat di situ kesalahan-kesalahan, sesuatu yang tidak jelas. Ini disebutkan oleh sebagian para ulama kita, ahli sejarawan dari kaum muslimin. Paham sampai di situ ya? Jadi nasab yang mesti kita ketahui sampai di mana? Sampai Adnan. Sampai kepada Adnan.
Sekarang kita menyampaikan tentang kakek-kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kita sebutkan bahwa garis keturunan Nabi itu jelas. Maka kita sebutkan sebagian kakeknya. Pertama, Qusay. Ya, ini kakeknya yang keempat, Al-Jadduhur Rabi'. Kakeknya yang keberapa? Yang keempat. Muhammad bin Abdullah ayahnya, bin Abdul Muttalib kakek yang pertama, bin Hashim yang kedua, bin Abdi Manaf yang ketiga, bin Qusay yang keempat. Al-Jadduhur Rabi'. Kita mulai dari Al-Jadduhur Rabi', kakek yang keempat. Huwa alladhi jama'a Quraisyan wasta'ada sultatuha 'ala al-harami wa kanat lahu makanatun 'azimatun fi Quraisy hatta kanu yaqulun للرسول صلى الله عليه وسلم بعد بعثته ابعث لنا قصيا إنه كان شيخ صدق فإن شهد لك اتبعناك. Pertama, Qusay Al-Jadduhur Rabi'. Apa peran Qusay ini? Huwa alladhi jama'a Quraisyan. Bahwa Qusay ini beliau yang telah mengumpulkan orang-orang Quraisy setelah mereka terpecah-pecah ketika itu, maka beliau yang mempersatukan mereka kembali. Beliau yang mengumpulkan mereka kembali, wasta'ada sultataha 'alal haram, dan mengembalikan kekuasaan, pengurusan, tanggung jawab Masjidil Haram kepada mereka. Ya, dan mengembalikan kekuasaan Masjidil Haram ke tangan mereka. Jadi kembali mereka yang mengurusinya. Itu yang mempersatukan adalah Qusay, kakek Nabi Muhammad SAW, Ar-Rabi' yang keempat, yaitu setelah Abdul Muttalib, setelah Hashim, setelah Abdul Manaf, kemudian bapaknya yang namanya Qusay, yang telah mempersatukan kembali, yang telah mengumpulkan kembali dan mengembalikan kekuasaan Masjidil Haram ke tangan mereka. Dan Qusay ini, para siswa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, memiliki kedudukan yang mulia di tengah-tengah kaumnya, di tengah-tengah masyarakat Quraisy. Wa kanat lahu makanatun 'azimatun fi Quraisy, sampai orang-orang Quraisy mengatakan, lihat bagaimana dan dengarkan bagaimana kepercayaan orang-orang Quraisy kepada Qusay ini. Bagaimana tinggi tingkat kepercayaan mereka kepada Qusay. Dan Qusay tidak mungkin sampai kepada makam yang seperti itu kecuali karena memang seorang yang jujur, seorang yang bisa diberikan amanah, seorang yang bisa diberikan kepercayaan. Sampai-sampai begitu Nabi menyampaikan dirinya kepada bangsa Quraisy bahwa dirinya adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla, orang Quraisy ketika itu menolak Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak menerima Nabi. Tapi apa kata mereka? Sampai-sampai mereka mengatakan, Muhammad, kalau engkau bisa membangkitkan Qusay, kakekmu itu, Al-Jaddur Rabi', kalau bisa engkau membangkitkan Qusay dari kuburannya, hidup lagi dia, dan dia percaya bahwa kamu ini seorang nabi, kami akan mengikuti engkau wahai Muhammad. Bayangkan, begitu Nabi menyampaikan diri seorang nabi di hadapan masyarakat Makkah, ditolak oleh orang Makkah. Gak mungkin engkau seorang nabi, gak mungkin engkau membawa utusan dari Allah. Mereka gak percaya. Tapi satu, kalau kamu bisa, kami akan mengikutimu wahai Muhammad. Kau bangkitkan lagi Qusay dari kuburannya, dan kami akan bertanya kepadanya, apakah engkau ini seorang nabi? Kalau dibenarkan oleh Qusay, kami akan mengikutimu, kata orang-orang Arab ketika itu, orang-orang Quraisy ketika itu. Seperti apa kepercayaan orang Quraisy kepada Qusay itu, sampai seperti itu mereka katakan kepada Nabi. Walaupun itu tidak mungkin bisa dibangkitkan karena sudah mati. Tapi itu tanda bahwa Qusay ini memiliki kedudukan yang tinggi di tengah-tengah masyarakat Quraisy ketika itu. Sampai-sampai mereka mengatakan ucapan seperti itu, kalau kamu bisa membangkitkan Qusay, dia hidup kembali, dan kami akan bertanya kepadanya, kalau dia membenarkan kenabian kamu ini, kerasulan kamu ini, kami akan mengikuti kamu wahai Muhammad.
Sesungguhnya Qusay itu seorang yang jujur, kata mereka, dan itu diakui kejujuran Qusay itu. Kakek Nabi yang keberapa itu? Yang keempat. Al-jaddu al-rabi'. Jadi jelas sisi keturunannya itu, jelas garis keturunannya, bukan terlahir dari orang nggak jelas. Semua tahu gitu. Yang tidak mungkin Nabi SAW berdusta atas apa yang disampaikan oleh Nabi. Begitu meninggal Qusay, maka Qusay itu digantikan oleh 4 anaknya. Jadi tanggung jawab dia itu yang begitu besar di kota Mekkah pada bangsa Quraisy ketika itu, maka digantikan oleh anaknya. Ada 4 orang. Wa kana asrafuhum, dan anak yang paling mulia dari yang 4 itu namanya Abdu Manaf. Kakek Nabi yang berapa berarti? Yang ketiga. Anak daripada siapa? Qusay. Yang pertama Abdul Muttalib, yang kedua Hashim, yang ketiga Abdu Manaf. Jadi ketika Qusay meninggal, maka urusan dialihkan kepada anak-anaknya, kepada 4 orang anaknya. Walamma halaka Qusay khallafahu auladuhul arba'ah, maka yang mengganti posisinya 4 anaknya. Wa kana asrafuhum, dan anaknya yang paling mulia fi Quraisyin, di tengah-tengah orang Quraisy, bernama Abdu Manaf, alladzi kanat lahu siqayah war rifadah, yang memiliki tanggung jawab mengurusi urusan air Zam-Zam. Jadi dia mengurusi ini, pembagian air Zam-Zam, pengambilan air Zam-Zam, kemudian kemana dikeluarkan, distribusikan kemana, itu semua di tangannya. Siapa? Abdu Manaf, al-jaddu tsalits, kakek yang ketiga. Kenapa dia bisa seperti itu? Karena memang orang Arab atau bangsa Quraisy ketika itu menaruh sebuah kepercayaan kepada Abdu Manaf, dan tidak ada orang yang mendapat kedudukan seperti Abdu Manaf. Thumma ba'da Abdi Manaf, kemudian setelah Abdu Manaf barulah Hashim atau Hisham. Wa huwa awwalu man sanna rihlatas syita, orang yang pertama yang mempelopori adanya perjalanan di musim panas dan di musim dingin. Itu tidak mudah itu membuat seperti itu. Adanya kapilah, kalau sekarang sudah mudah. Kalau sekarang pakai mobil, pakai motor, itu sudah mudah perjalanan. Tapi perjalanan masa dulu sulit diatur. Harus ada pengawalan, harus ada juru jalannya, penunjuk jalannya, apa bekal-bekal yang mesti mereka bawa. Jadi sulit mereka mengaturnya, tetapi berhasil diatur oleh Hashim atau Hisham. Wa huwa man awwalu man sanna rihlatas syita was-sayfi, orang yang pertama sekali yang mempelopori, membuat, menciptakan adanya perjalanan di musim panas dan di musim dingin. Dan Hashim ini kenapa disebut dengan Hashim? Sebenarnya namanya bukan Hashim, namanya Amr namanya. Hashim ini asli namanya Amr, tetapi disebut dengan Hashim atau Hisham likaunihi yahsumut tharid lil hujjaji, dikarenakan dia menyiapkan roti atau tharid untuk jemaah-jemaah haji. Jadi tharid itu makanan yang istimewa yang dimiliki oleh bangsa Arab, penggabungan antara roti dengan daging. Ya, penggabungan antara roti dengan daging. Kita tahu roti dari gandum, gandum makan pokok mereka. Kemudian kita tahu daging juga makanan yang biasa setiap hari mereka konsumsi. Sekarang kedua-duanya digabungkan, penggabungan antara roti dengan daging disebut dengan tharid. Dan Amr ini kerjanya itu menyiapkan itu semua. Yahsumut tharid lil hujjaji,
maka disebut namanya dengan Hashim. Jadi nisbat kepada perbuatan yang biasa dia lakukan untuk jemaah haji. Yahsumul tharid lil hujjaji wasmuhul hakiki Amr, padahal nama yang sebenarnya adalah Amr. Kemudian setelah Hashim, Ja'a Abdul Muttalib, datang setelahnya Abdul Muttalib, kakek Nabi SAW, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi setelah Hashim datang anaknya, yaitu kakek Nabi SAW, alladhi nasha'a fil Madinah, yang tumbuh di Madinah ketika itu, wa kana syabihan bijaddihil a'la Qusay, dan Abdul Muttalib adalah orang yang paling mirip dengan kakek yang pertama tadi yang bernama Qusay. Wa huwa alladhi hafara bi'ra Zamzam, dia yang telah menggali sumur Zamzam. Wa huwa alladhi aqsama in razaqahu Allahu asra minal walad ayyadhbaha ahadahum, di mana Abdul Muttalib ini pernah bersumpah kalau Allah berikan kepadanya 10 keturunan, 10 orang anak, maka akan dia sembelih salah satunya. Terjadi atau tidak? Terjadi. Ya, maksud terjadi, Allah berikan dia 10 anak. Begitu sudah dia mendapatkan 10 orang anak, dia tetap mengingat apa yang telah dia janjikan atau apa yang telah dia nazarkan. Kita sebutkan mereka semua orang-orang yang jujur. Jadi dia tidak melupakan itu. Maka 10 anak tadi yang paling dia cintai Abdullah, ayah Nabi SAW. Yang paling dia cintai siapa? Abdullah. Akhirnya diundi siapa yang akan dia sembelih. Diundilah. Begitu diundi, keluar undian Abdullah, ayah Nabi SAW. Sementara dia sangat mencintai Abdullah, bagaimana mungkin dia menyembelihnya? Begitu juga yang lain sebenarnya nggak mungkin, mana boleh disembelih. Tapi ini sudah menjadi sumpah dia, dalam keyakinan dia ketika itu mesti dia lakukan. Tetapi begitu yang keluar adalah Abdullah, seorang anak yang begitu dia sayang, yang begitu dia cintai, maka dia ragu ketika itu untuk melakukan apa yang telah dia janjikan itu. Akhirnya apa? Dia berkata, ini disebutkan dalam sebagian kitab, di antaranya dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah juga disebutkan, dan dalam kitab-kitab yang lain, sebagian dalam kutubut tafsir juga disebutkan. Maka dia mengatakan, ya Allah, Abdullah ammi'at minal ibil, Abdullah, atau aku ganti dengan 100 ekor unta. Jadi dia menyembelih anaknya, atau dia ganti penyembelihan itu dengan menyembelih 100 ekor unta. Maka didatangkan 100 ekor unta, kemudian dia undi setelah itu. Siapa akankah dia menyembelih anaknya, nas'alullah salamata al-afiyah, atau menyembelih 100 ekor unta. Maka diundi, maka keluarlah undian 100 ekor unta yang mesti dia sembelih. Namun ini versi sejarah, ada riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang perkara-perkara hal yang demikian. Yaqulul Mustafa, Nabi mengatakan tentang nasabnya. Apa kata Nabi? Inna Allah astafa Kinanata min waladi Ismail, wastafa Quraisyan min Kinanah, wastafa min Quraisyin Bani Hashim, wastafani min Bani Hashim. Hadis Imam Muslim. Nabi mengatakan tentang nasabnya, menunjukkan nasab Nabi itu nasab yang mulia. Apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya Allah, kata Nabi, istafa Kinanah, telah memilih Kinanah. Kita tahu Kinanah, kalau kita urutkan nasab Nabi sampai kepada Kinanah, ayah daripada Nadar. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala memilih Kinanah min waladi Ismail, dari anak keturunan Ismail.
Wastafa Quraisyan min Kinanah. Kemudian Allah memilih orang Quraisy dari Kinanah. Wastafa min Quraisyin, dan Allah memilih dari orang Quraisy Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim, dan Allah memilihku dari Bani Hashim. Artinya apa? Jelas keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau jelas garis keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah memilih, maka Allah pilih Kinanah dari anak keturunan Ismail. Kemudian dari Kinanah Allah pilih orang-orang Quraisy. Kemudian dari orang Quraisy dipilih Bani Hashim oleh Allah Jalla wa'ala. Karena orang Quraisy ini banyak baninya, banyak keturunan-keturunannya, maka dipilih keturunan Hashim oleh Allah Jalla wa'ala. Dan Hashim memiliki keturunan-keturunan, dipilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Jalla wa'ala untuk membawa risalah yang mulia ini, untuk diwahyukan kepadanya Al-Quran. Karena Al-Quran yang Allah wahyukan bukan perkara-perkara yang sembarangan, ikhwan. Al-Quran itu adalah perkataan Allah, perkataan yang berat, yang Allah pilih kepada siapa yang berhak menerima Al-Quran itu, agar diajarkan kepada seluruh manusia, agar dia terangkan Al-Quran itu kepada seluruh manusia. Itu dipilih oleh Allah Azza wa Jalla, tidak sembarangan. Maka Allah pilih dari keturunan Ismail Kinanah. Kemudian dari Kinanah Allah pilih orang Quraisy. Dari orang Quraisy Allah pilih Bani Hashim. Dari Bani Hashim Allah pilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan, inna sanulki alaika qawlan thaqila. Kami akan memberikan kepadamu wahai Muhammad perkataan yang berat, kata Allah Jalla wa'ala. Berat, Al-Quran itu bukan ringan. Maka setiap Nabi mendapatkan wahyu dari Allah. Tidak ada Nabi itu mendapatkan wahyu dalam keadaan mudah-mudah saja, enggak ada. Kalau Nabi itu sedang berada di atas kendaraannya, sedang berada di atas unta, maka unta itu langsung terduduk seketika wahyu diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Sulit Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu karena perkataannya berat, perkataan Allah, inna sanulki alaika qaulan tsaqila. Jadi tidak sembarangan dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Siapa yang bisa membawa risalah yang mulia ini, siapa bisa mengajarkan wahyu yang mulia ini, dialah yang dipilih oleh Nabi, dialah yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Dan itu terpilih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi, dari keturunan Ismail terpilih siapa? Kinanah. Dari keturunan Kinanah terpilih bangsa apa? Quraisy. Dari Quraisy terpilih siapa? Bani Hashim. Anak cucu Hashim terpilih siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak keturunan Hashim, banyak. Tetapi yang dipilih adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Muhammad bin Abdullah. Karena Allah tahu bahwa Muhammad bisa menjalankan risalah yang diberikan oleh Allah Taala kepadanya. Maka Nabi yang mengatakan demikian, ya, bahwa yang memilihnya langsung siapa? Allah Taala. Walaqad syahida hatta al-a'da bi taharati hadha an-nasabi wa rif'atihi. Faqad sa'ala Hiraqal Malikur Rum Abu Sufyan indama kana kafiran an nasabir Rasul sallallahu alaihi wasallam faqal huwa fina dhu nasabin, rawahul Bukhari. Maka sungguh telah menyaksikan kemuliaan nasab ini dan ketinggian kedudukannya sampai musuh-musuh Islam sekalipun, orang yang tidak beriman kepada Nabi sekalipun menyaksikan bahwa garis keturunan Nabi itu jelas. Nabi terlahir dari orang yang jelas, bukan dari orang yang tidak jelas. Sampai musuh-musuh tahu itu. Maka Raja Romawi ketika bertanya kepada Abu Sufyan, ketika itu Abu Sufyan masih dalam keadaan kafir, belum beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Raja Romawi bertanya kepada Abu Sufyan, Abu Sufyan,
Bagaimana garis keturunan Muhammad itu? Orang yang mengaku dirinya seorang nabi di Mekah itu dari mana asal usulnya? Jelas atau tidak garis keturunannya? Bertanya Raja Romawi, penguasa di Romawi, bertanya kepada Abu Sufyan. Ketika itu Abu Sufyan belum beriman kepada Nabi, dia masih kafir, indama kana kafiran. Apa jawaban Abu Sufyan? Karena tidak mampu memang mencederai Nabi dari sisi nasab. Tapi andaikan misalnya nasabnya nggak jelas, itu sudah pasti menjadi apa? Menjadi hinaan bagi dia. Nasabnya nggak jelas, ngaku-ngaku Nabi. Tapi Nabi jelas nasabnya. Maka ketika ditanya oleh Hiraql itu, ketika ditanya kepada Abu Sufyan, apa jawaban Abu Sufyan? Huwa fina dzu nasabin. Wahai raja, Muhammad itu di tengah-tengah kami orang punya nasab. Jelas nasabnya sudah memang. Dia terlahir dari seorang orang tua yang bernama Abdullah, kemudian kakeknya Abdul Muttalib, kemudian sebelumnya Hashim, kemudian Abdul Manaf, kemudian Qusay, kemudian Kilab. Ya, Qusay ini seorang yang dihormati sebagaimana kita sebutkan tadi. Bayangkan, tak beriman mereka kepada Nabi, tapi kalau Qusay mengatakan dirinya seorang nabi, kami akan beriman kepada Muhammad. Bagaimana kepercayaan seperti itu? Luar biasa. Maka ketika ditanya oleh seorang Raja Romawi kepada Abu Sufyan belum beriman ketika itu, masih kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Abu Sufyan justru mengatakan, karena tidak ada yang mengingkarinya, dia mengatakan fina dzu nasab. Muhammad itu di tengah-tengah kita orang yang punya nasab yang mulia. Jadi nggak bisa dibantah dari sisi nasab. Walimakanati hadzal nasabil karim, dan kedudukan nasab yang mulia ini, lam najid ahadan, tidak ada kita dapatkan satu pun dari musuh-musuh Nabi yang bisa mencederai nasab Nabi SAW. Padahal berbagai macam cara yang mereka ciptakan untuk merusak kredibilitas Nabi SAW, tapi dari sisi nasab tidak bisa. Semua mereka tuduh Nabi itu apa? Tukang sihir. Mereka tuduh Nabi itu orang gila. Mereka tuduh Nabi itu macam-macam. Tapi satu yang tidak mereka bisa cederai Nabi dari sisi nasab ketika itu. Semuanya tahu bahwa Nabi Muhammad garis keturunannya jelas. Dia punya bapak, dia punya kakek, dia punya kakek, dia punya kakek. Itu jelas. Orang yang terkemuka, yang dipandang di bangsa Arab ketika itu, yang disegani oleh orang-orang Mekah ketika itu, yang memberikan tanggung jawab yang sangat luar biasa di tengah-tengah masyarakat ketika itu, yang mengurusi Masjidil Haram, yang mengurusi pembagian air Zam-Zam, yang mengurusi jemaah haji, kemudian yang mengurusi pembagian air Zam-Zam, dan yang mempelopori adanya perjalanan-perjalanan di musim dingin dan di musim panas. Inilah para siswa semuanya, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengkaji sejarah-sejarah Nabi SAW. Ini kalau bisa dihafal ya. Minggu depan insyaallah Ustaz akan bertanya kepada antum, dan mudah-mudahan antum bisa menjawabnya tentang nasab Nabi. Sekurang-kurangnya sampai kepada Adnan, karena ini nasab yang memang disepakati oleh ahli sejarah. Maka mudah-mudahan kita bisa menghafal jalur keturunan Nabi Muhammad atau jalur asal usul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan mengetahui nasab yang mulia ini, kita termasuk orang-orang yang dikatakan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan mengenalnya kita akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecintaan kita benar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita. Naktafi bihadzal qadar wa nataqabal biidznillah fil usbu' al-qabil. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.